Haleluya, puji Tuhan. Shalom, shalom, jemaat yang diberkati, shalom. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang baik. Puji nama Tuhan, kalau kita telah masuk dalam bulan Mei. Wow, dahsyat Tuhan sedang firman kita, men. Tuhan telah menyertai dan melindungi kita di bulan April yang lalu. Kita percaya kita akan melalui bulan Mei dengan penuh berkat, sukacita, perlindungan, penyertaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada malam hari, sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau saat ini kami berkumpul untuk sama-sama menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kepadamu, menyenangkan Engkau melalui pujian kami, penyembahan kami. Terlebih lagi kami akan mendengarkan firman melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih kalau Engkau melayakkan setiap kami buat waktu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau mengambil alih setiap hidup kami, dan tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami menyatakan kerinduan kami kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ini setiap hidup kami Tuhan Yesus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan
masuk dalam hadirat-Mu, merasakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita bersuka cita. Sama-sama katakan amin, amin. Segala pujian syukur hormat bagi Tuhan Yesus, amin. Ada sukacita pada malam hari ini. Mari lihat kiri kanan, katakan Engkau berharga di mata Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Kita bersorak bagi Tuhan Yesus. Setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir.
silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari pengurus. Saya persilahkan. pujiannya. Kita akan masuk dalam persembahan. Bapak Ibu yang bertugas untuk berdoa, saya persilakan.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebelum kami menerima firman-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu mau memberi persembahan. Biarpun persembahan yang kami beri boleh berguna untuk memperluas daerah pekerjaan-Mu di gereja ini. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang memberi, juga tangan-tangan yang belum sempat memberi. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya berikan persembahan, mari sama-sama angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kemanakah aku dapat pergi mencari Roh-Mu Tuhan? Ku sayap raja hilang di ujung
besar kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, maka Yesus hari tengah-tengah kami. Kami percaya malam hari ini kami lebih daripada 2-3 orang. Kami percaya urapan dari surga turun atas tempat ini, memenuhi ruangan di tempat ini, sebab kami meninggikan dan memuliakan nama Yesus di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk ibadah yang indah pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan sudah bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus sudah ada di tengah-tengah kami untuk mengurapi, menjamah, dan memberkati setiap pribadi di tempat ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap hati kami ya Tuhan, agar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang sangat Kau kasih Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini, Tuhan, yang teguhkan dengan tanda, kuasa, dan mujizat, sehingga nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Kami berdoa untuk menolak segala bentuk serangan kuasa gelap yang mencoba menghalangi caranya pemberitaan firman Tuhan di tempat ini. Segala kuasa setan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati menolak, mematahkan, menghancurkan setiap benteng-benteng pertahanan yang dibangun oleh kubu-kubu musuh, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh memberkati dan mengubahkan setiap pribadi di tempat ini. Hamba doa Tuhan, setiap kami yang sakit, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Setiap kami yang terikat, Tuhan Yesus yang lepaskan. Bukan setiap kami yang datang dengan beban berat, Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan. Setiap kami yang butuh mujizat, Tuhan yang jawab doa kami, sebab hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami doa, kuduskan, sucikan tempat ini oleh kuasa darah Yesus, dan jaga dengan ribuan pasukan malaikat sorga, sehingga hanya sekian glory kemuliaan sorga yang boleh berkuasa atas tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap sambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang beri nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Shalom Bekasi. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Semuanya dilawat Tuhan, amin. Amin. Semuanya siap diberkati Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan, berikan sorak-sorai yang beri nama Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali Bapak Ibu. Ya, saya mungkin udah ketiga kali ya di persekutuan doa ini, tapi ini pertama kali di tempat ini. Ya, dulu masih di tempat yang lama, yang lebih kecil. Puji Tuhan, hari ini sudah di tempat yang lebih besar dengan jemaat yang lebih banyak lagi. Amin. Amin. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara. Saya Pastor Gunawan Chandra. Hari ini diberikan kesempatan untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, karena hari-hari ini menjelang Pentakosta Bapak Ibu, hari Kamis nanti adalah hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Dan 10 hari ke depan biasanya gereja mengadakan doa Pentakosta atau doa kepenuhan Roh Kudus. Saudara harus kejar itu, amin. Amin. Saudara harus kejar kepenuhan Roh Kudus, karena saya percaya itu adalah privilege-nya kita sebagai orang Kristen, amin. Amin. Orang dunia nggak ngalamin itu, orang dunia nggak dapat bagian itu. Itu adalah bagian terbaik yang Tuhan berikan hanya kepada kita anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Makanya jadi orang Kristen sangat rugi kalau nggak ngalamin kepenuhan Roh Kudus. Saudara harus kejar, cari hadirat Tuhan. Ya, sungguh-sungguh cari hadirat Tuhan. Minta dengan kerinduan agar urapannya turun atasmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, kita akan belajar hari ini mengenai kepenuhan Roh Kudus. Saudara rindu mengalami kepenuhan Roh Kudus, amin. Amin. Ya, kita akan belajar caranya, tentunya hanya berdasarkan Alkitab ya. Yang pertama, bagaimana caranya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Itu ada dalam Matius pasal 9 ayat ke-17. Matius pasal 9 ayat ke-17. Ini adalah langkah pertama supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Matius pasal 9 ayat yang ke-17. Ya, saudara sudah sampai di sana, amin. Amin. Kita baca sama-sama dengan iman percaya. 1, 2, 3, ya silakan. Amin. Ya, Alkitab katakan begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantung kulit yang tua, karena jika demikian kantung itu akan apa? Koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantung itu pun
hancur, tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantung yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Kalau saudara pelajari dari satu ayat ini, ada dua kata kunci penting yang harus kita ketahui ya. Yang pertama, kata kuncinya adalah apa? Anggur. Katakan bersama saya, anggur. Anggur ya. Kata kunci yang kedua ya, ada yang namanya kantung kulit. Katakan bersama saya, kantung kulit. Kantung kulit itu nama kerennya kirbat, saudara. Ya, katakan bersama saya, kirbat. Kirbat. Kita bahas satu persatu ya, Bapak Ibu. Anggur. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantung kulit yang tua. Kira-kira anggur di sini berbicara mengenai apa, Bapak Ibu? Anggur di sini berbicara mengenai apa? Mengenai apa? Mengenai ya, memang anggur dalam ayat-ayat yang lain seringkali diartikan sebagai darah Kristus. Tapi dari ayat ini anggur itu berbicara mengenai apa? Urapan Roh Kudus. Katakan bersama saya, urapan Roh Kudus. Amin. Saudara setuju? Amin. Amin. Makanya ada lagunya ya, anggur. Nah, ya saya nggak bisa nyanyi soalnya ya. Gimana lagunya? Gimana? Ayo nyanyi lagi. Anggur baru bersuara penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah penuhi umatnya dengan kuasa. Nah, setuju ya Bapak Ibu ya? Anggur di sini berbicara mengenai apa? Urapan Roh Kudus. Amin. Amin ya. Lalu yang kedua, ada yang namanya kantung kulit atau bahasa kerennya kirbat, saudara. Seperti saudara ketahui, orang Israel itu kalau simpan air, ya itu nggak pakai apa namanya, Tupperware ya, nggak pakai apa lagi namanya itu, tumbler, ya, pakainya apa? Kirbat, ya kirbat. Saudara pernah tahu kirbat apa? Ada orang Israel, saudara? Yang orang Israel boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Ini nggak ada yang perang Israel, salah server kayaknya. Ya, yang menang Israel siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya juga belum ya. Jadi sama-sama kita doa. Suatu saat kita ke Israel. Amin. Amin. Ya, kalau saudara ke Israel, saudara akan menemukan yang namanya kirbat. Kirbat itu biasanya dibuat dari apa? Dari kulit binatang yang utuh. Ya, biasanya kambing atau domba. Kakinya dipatahkan, dipotong, lalu bagian lubang kakinya dijahit, saudara. Lalu bagian lehernya juga dipotong. Nah, bagian lehernya ini yang sebagai tempat mengisikan air anggur, saudara, sebagai botolnya, mulut botolnya, saudara. Ya, makanya orang Israel kemana-mana selalu bawanya kirbat. Dia nggak simpan dalam tumbler, nggak simpan dalam botol, nggak simpan dalam tempat yang lain, selalu dalam kirbat. Tapi seperti saudara ketahui, yang namanya kirbat, yang namanya kulit, lama-lama bisa bocor nggak, saudara? Bisa ya, bahasa Ibrani-nya itu meletek-meletek ya. Lama-lama bisa meletek. Saudara tahu meletek-meletek? Do you know meletek-meletek? Ya. Ada yang dari Jawa Tengah. Ya, kebetulan di kampung saya Jawa Tengah namanya meletek-meletek ya. Ya, kalau kulit lama-lama meletek-meletek, saudara. Makanya ketika diisi air anggur mengalami fermentasi, ya, kantung kulit yang meletek-meletek itu nggak kuat, saudara. Akhirnya bisa bocor, saudara. Nah, kira-kira kantung kulit atau kirbat ini berbicara mengenai apa, saudara? Mengenai siapa? Mengenai kita, saudara. Amin. Ketika air anggur, ketika urapan Tuhan dicurahkan, tapi kita masih mengenakan manusia yang lama, kita akan mengalami kepenuhan nggak, saudara? Nggak akan. Kenapa? Karena urapannya bocor, saudara. Amin. Ya, makanya kita harus ubahkan dulu menjadi manusia yang baru, agar ketika urapan Tuhan diimpartasikan, saudara bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Amin. Caranya gimana, saudara? Caranya dengan lahir baru. Katakan bersama saya, lahir baru. Lahir baru itu artinya apa? Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan meninggalkan manusia yang lama. Amin. Manusia lama berbicara mengenai apa, saudara? Berbicara mengenai kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Mungkin ada di antara saudara yang masih merokok. Ya, mari bertobat. Amin. Jadi manusia yang baru. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lamamu. Mungkin kau dulu sering gosipin orang, sering ngomongin orang, sering nyinyir. Saudara tahu nyinyir ya? Tahu ya? Sering ngomongin orang, bukan nyengir ya. Kalau nyengir senyum. Nyinyir, sering ngomongin orang, sering jelek-jelekin orang. Bertobat, saudara.
supaya engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Tinggalkan manusia lamamu. Saya percaya kok tiap orang itu punya masa lalu. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Gak ada manusia yang sempurna. Tapi hari ini ketika kau dengar firman Tuhan ini, yuk sama-sama tinggalkan masa lalumu, fokus ke masa depan. Amin. Tinggalkan masa lalumu, manusia lamamu, berubahlah menjadi manusia yang baru. Amin. Amin. Masa lalu biarlah masa lalu. Mungkin ya, asik ya, kayak judul lagu ya. Mungkin saudara pernah dengar lagu ya, masa lalu biarlah masa lalu. Ya jangan dinyanyikan di sini saudara. Takutnya banyak joget repot saya ya. Ya masa lalu biarlah masa lalu. Kalau hari ini saudara bertobat, saudara akan menjadi manusia baru. Percayalah, saudara akan terima pengurapan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Amin. Jangan fokus ke masa lalu. Yang masa lalu itu gak ada yang bisa ubah saudara. Ya saudara mau doa puasa jungkir balik, ada yang bisa ubah masa lalu nggak? Ada yang bisa ubah masa lalu? Gak bisa. Tapi kita bisa ubah masa depan. Amin. Makanya lupakan masa lalu, kenakan manusia baru. Maka engkau akan terima pengurapan yang baru. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Berikan saudara-saudara yang memuliakan nama Tuhan. Saudara siap lahir baru, amin. Saudara siap mengenakan manusia yang baru, amin. Amin. Doa saya hari ini semuanya akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Amin. Percaya sama saya, rasanya itu enak banget Bapak Ibu. Amin. Damai sejahtera banget ya. Saudara mungkin bisa healing perasaan sukacita. Percayalah, mengalami kepenuhan Roh Kudus lebih daripada apapun juga. Amin. Amin. Makanya rugi kalau orang Kristen nggak pernah ngalamin kepenuhan Roh Kudus. Sukacitanya itu luar biasa saudara. Orang bisa stres, tapi ketika mengalami urapan Roh Kudus, ya hatinya menjadi sukacita. Makanya saya terlalu percaya orang Kristen yang sungguh-sungguh gak mungkin bisa stres Bapak Ibu. Amin. Karena apa? Di dalam dirinya itu adalah roh penghibur, ya Roh Kudus yang akan memberikan kita sukacita. Makanya saya sangat sedih saudara kalau saya lihat di medsos atau di koran, ya ada yang namanya orang Kristen tapi matinya bunuh diri. Saya percaya, saya pastikan orang itu bukan orang karismatik. Amin. Amin. Karena orang karismatik mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami sukacita. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan saudara-saudara yang memuliakan nama Tuhan. Saudara siap mengenakan manusia baru, amin. Amin. Doa saya ketika nanti importasi turun, ya saudara akan mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Amin. Tugas saya sebagai hamba Tuhan hanya mengimpartasikan, ya. Tapi masing-masing pribadi bertanggung jawab kepada Tuhan. Responmu adalah urusan pribadimu dengan Tuhan. Amin. Tugas saya sebagai hamba Tuhan hanya mengimpartasikan. Saudara mau nangkap, saudara nggak mau nangkap, itu urusan saudara sama Tuhan. Amin. Tapi doa saya hari ini semuanya menangkap apinya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan saudara-saudara yang memuliakan nama Tuhan. Ya, tangkap dengan imanmu, tangkap dengan rohmu. Jangan takut Bapak Ibu ya. Percayalah di tempat ini nggak ada roh lain yang bekerja selain daripada roh Dia yang Maha Kudus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tempat ini sudah dibentengi dengan urapan Tuhan. Amin. Jadi jangan takut ya. Saya seringkali ketemu jemaat takut kayak Pak, saya kok nangis-nangis sendiri Pak, histeris. Percaya saja, kalau hatimu damai sejahtera itu percayalah itu dari Tuhan. Amin. Amin. Gak ada roh lain yang bekerja di tempat ini. Hanya Roh Kudus. Terima dengan imanmu dan percayalah urapan Tuhan turun atasmu. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Berikan saudara-saudara yang memuliakan nama Tuhan. Ya, yang pertama, bagaimana caranya engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus? Saudara harus lahir baru. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus? Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat ke-39. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat ke-39. Yohanes pasal 7 ayat ke-37 sampai ayat ke-39. Kita baca sama-sama dengan iman percaya. 1, 2, 3, ya silakan. Dan pada hari terakhir Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat ke-38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa maksudnya? Ada di ayat 39. Ya, silakan. Yang dimaksudkan Yesus ialah roh yang akan diterima oleh mereka
percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kembali ke ayat 37, Alkitab dengan jelas mencatat apa? Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Dia berkata apa, saudara? Barang siapa haus, katakan bersama saya, haus. Haus, katakan bersama saya haus akan urapan Tuhan. Amin. Amin. Ya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Makanya yang kedua saya catat, kalau saudara mau mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara harus memiliki kehausan akan Tuhan. Amin. Amin. Kelihatan nggak orang yang haus sama Tuhan, sama yang enggak, saudara? Kelihatan. Kalau nyembah nggak asal-asalan, saudara. Ya, kalau nyembah itu sungguh-sungguh. Kalau orang yang nggak haus kan cuek aja ya. Ya, masa bodoh. Tapi percaya, di Bekasi orangnya banyak yang haus akan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Ya jujur saudara, saya sudah melayani di banyak tempat, tapi saya melihat satu fenomena yang menarik. Di Bekasi itu apinya besar banget, saudara. Amin. Berikan sorak-sorai dong buat saudara Bekasi. Amin. Haleluya ya. Ya puji Tuhan, saya udah keliling ke banyak tempat, tapi saya nggak menemukan yang apinya sebesar Bekasi. Makanya saya percaya hari ini saudara akan terima impartasi double portion. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai berbagi nama Tuhan. Ya, yang kedua, bagaimana caranya supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Yaitu saudara harus haus. Amin. Amin. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, Roh Kudus itu adalah pribadi yang lemah lembut. Amin. Dia adalah pribadi Tuhan yang lemah lembut. Kalau saudara nggak haus, saudara nggak buka hati, saudara nggak merindukan Dia, ya Dia nggak akan paksa masuk. Amin. Makanya perlu respon kita. Miliki kehausan, buka hati, terima dengan rohmu, maka percayalah urapan Tuhan pasti akan turun menghampirimu. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara haus akan urapan Tuhan, amin. Amin. Doa saya hari ini, saudara dipuaskan oleh hadirat-Nya. Berikan sorak-sorai yang berbagi nama Tuhan. Ya. Mazmur 42 ayat 1-3. Masih dalam poin yang kedua, memiliki kerinduan dan kehausan. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat ketiga. Bagaimana caranya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Ya, dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat ketiga. Kita baca sama-sama 1, 2, 3, ya silakan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran seperti rusa, demikianlah jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini keren sekali saudara. Alkitab katakan untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saya percaya rusa itu sangat amat rindu akan aliran air sungai. Amin. Amin ya. Makanya hari ini saudara milikilah hati sama seperti rusa yang rindu akan aliran air sungai. Maksudnya gimana saudara? Maksudnya gini, ya rusa itu kalau nggak ada sungai mati nggak saudara? Mati nggak? Mati. Rusa itu butuh banget dengan air sungai. Amin. Makanya hari ini milikilah konsep yang sama seperti rusa itu saudara. Yaitu apa? Kita nggak bisa hidup di luar urapan Tuhan. Amin. Kita rindu banget akan hadirat Tuhan. Karena saya percaya engkau di luar hadirat Tuhan, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Yang percaya katakan amin. Amin. Makanya kita katakan tinggallah di dalamku. Ya, karena di luar aku, Yesus katakan engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya hari ini saya ajak saudara, kejar hadirat Tuhan, cari hadirat Tuhan. Amin. Amin. Bukan cuma di gereja, ya saudara, di rumah masing-masing juga cari hadirat Hadirat Tuhan. Caranya gimana? Caranya masuk kamar, tutup pintu, ajak istrimu, jangan istri tetangga ya, ajak istrimu sendiri, ajak anak-anakmu, ya, bangun mesbah, sembah Dia, panggil namanya. Maka percayalah, ketika engkau rindu, engkau haus, urapan Tuhan pasti mengalir di tengah-tengahmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, bangun mesbah. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi saya masih single Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau single sendiri nggak apa-apa. Ya, saudara yang nggak bisa nyanyi kayak saya nggak bisa nyanyi. Saya putar YouTube ya, putar YouTube, worship online. Tapi jangan lupa pakai YouTube Premium ya. Takutnya apa? Ada iklan ya. Saya kelupaan saudara ya. Lagi nyembah enak-enak, Tokopedia. Merusak momen nggak saudara?
merusak momen. Udah gitu ada lagi Shopee COD. Itu kan merusak suasana ya. Ya pastikan YouTube yang premium agar kau bisa sungguh fokus menyembah Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang bisa main musik, ambil gitar, nyanyi. Ya nyanyinya lagu rohani. Amin. Jangan lagu galau ya. Kalau lagu galau nggak ada urapannya saudara. Ya. Kalau lagu rohani, urapan Tuhan pasti mengalir di tengah-tengahmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara siap bangun mesbah? Amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi nama Tuhan. Ya, saudara harus memiliki kerinduan dan kehausan. Maka engkau akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang ketiga, bagaimana caranya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Kita akan lihat dalam Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayat 13. Saudara masih ngikutin sampai di sini, amin? Amin, gak ada yang ngantuk ya, amin? Ya kalau ada yang ngantuk, tampol dikit gak apa-apa saudara. Bercanda saudara. Gak ada yang ngantuk, amin? Amin ya, puji Tuhan ya. Yang pertama apa saudara? Bagaimana caranya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Lahir baru. Yang kedua, kerinduan dan kehausan. Yang ketiga, kita belajar dari ayat ini. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayat ke-13. Kita baca sama-sama dengan iman percaya. 1, 2, 3, ya silahkan. Karena setiap orang ayat 11, Bapa manakah di antara kamu ayat ke-12, atau jika ia nah ayat ke-13 perhatikan baik-baik. 1, 2, 3 ya silakan. Jadi ia akan apa saudara? Memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Berikan sorak-sorai pada bagi nama Tuhan. Amin. Kalimat yang terakhir ini keren sekali saudara. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapa? Kepada siapa? Mereka yang apa? Meminta. Katakan bersama saya, meminta. Amin. Makanya urapan Tuhan itu kita harus minta. Gak secara otomatis jadi orang Kristen mengalami kepenuhan Roh Kudus. Secara otomatis gak saudara? Enggak. Nanti saya kasih ayatnya saudara. Enggak secara otomatis orang Kristen itu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Harus minta. Katakan bersama saya, minta. Minta. Makanya hari ini jangan malu-malu. Minta kepada Bapamu. Tuhan, aku rindu mengalami jamahan kuasa-Mu. Aku rindu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena enggak semua orang Kristen secara otomatis terima urapan ini. Ini perlu respon kita. Kita perlu minta. Amin. Dasar ayatnya apa? Ini saudara. Kita harus minta. Nanti saya kasih ayat pendukungnya saudara. Saya buktikan kepada saudara, ternyata enggak semua orang Kristen terima kepenuhan Roh Kudus. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai ayat 17. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai ayat 17. Makanya saudara jangan heran, banyak saudara-saudara kita gereja lama yang gak mengalami fenomena ini. Apa? Karena mereka gak minta saudara. Amin. Ya, kita lihat ayatnya yuk. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai ayat 17. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya silakan. Ya, stop dulu sampai di situ. Alkitab katakan apa? Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah apa? Menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Pertanyaan saya, orang-orang di Samaria sudah jadi orang Kristen atau belum? Sudah jadi orang Kristen atau belum? Saya mau survei ya, mau polling dulu. Yang percaya orang-orang di tanah Samaria telah jadi orang Kristen, boleh pegang tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang percaya orang di Samaria belum jadi orang Kristen, boleh pegang tangannya. Ini kayak masih banyak yang golput ya. Kira-kira pilihannya apa saudara? Pemilu udah lewat ya, jangan golput lagi. Kira-kira orang di Samaria sudah jadi orang Kristen belum? Ya. Perhatikan baik-baik ayat selanjutnya, yuk klik.
ayat 15. Nah ini jawabannya ada di sini. Nah kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya silakan. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya apa? Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Perhatikan, mereka itu sudah dibaptis. Artinya orang-orang di Samaria itu sudah jadi orang Kristen. Karena Alkitab juga katakan telah menerima firman Tuhan. Tapi yang menarik saudara, sekalipun mereka sudah dibaptis, ternyata mereka nggak ngalamin kepenuhan Roh Kudus. Ayat 15, yuk kembali ke ayat 15. Klik. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Artinya setelah dibaptis, setelah jadi orang Kristen, orang-orang di Samaria nggak secara otomatis terima kepenuhan Roh Kudus. Saudara sepakat amin? Amin. Ini dasar ayatnya saudara. Makanya kedua rasul itu diutus untuk menumpangkan tangan, ya, supaya Roh Kudus pun diterima di jemaat Samaria. Yang percaya katakan amin. Amin. Ayat selanjutnya ayat 16. Klik. Ketika Simon melihat ayat 16, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang mereka lakukan. Ayat 17, klik. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka baru menerima apa saudara? Roh Kudus. Makanya hari ini jadilah orang Kristen yang terima fasilitas ini. Amin. Jadilah orang Kristen yang minta sama Tuhan urapannya turun atasmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya percaya urapan ini adalah senjata yang paling efektif. Amin. Amin. Seringkali ketika saya melayani pelepasan saudara, urapan Tuhan itu yang membantu saya mengusir setan itu. Amin. Ya, dengan kita penuh dengan Roh Kudus berbahasa roh, ya setan itu merasa kepanasan saudara. Saya sudah buktikan berkali-kali di Bali, di Batam, di Pontianak saudara. Ya setan itu paling takut dengar bahasa roh saudara. Amin. Makanya hari ini dengar baik-baik, engkau sangat rugi kalau saudara gak kejar pengurapan Tuhan itu. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena ini adalah fasilitas kerajaan surga. Ini adalah fasilitas privilege kita sebagai orang Kristen. Minta sama Tuhan hari ini, engkau akan dipuaskan. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang merebeki nama Tuhan. Ya, yang ketiga, kita harus minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengurapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Yang keempat, yang terakhir, ya, jemaat biasanya paling suka dengar kata yang terakhir ya. Ya, yang udah tertidur boleh bangunkan. Takutnya kemalaman di sini, saudara. Yang keempat, yang terakhir. Bagaimana caranya kita menerima urapan Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus? Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat ke-18 sampai ayat ke-23. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18 sampai ayat ke-23. Ya, kita baca ayat 18 dengan iman percaya. 1, 2, 3, ya silakan. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ayat ke-20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah engkau, kiranya uangmu itu bersama dengan, kalau engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan apa? Dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab apa? Hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat jahatmu itu. Ya, ayat ke-23. Sebab kulihat hatimu telah seperti apa? Empedu yang baik dan terjerat dalam kejahatan. Perhatikan ayat ke-21. Alkitab katakan tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak apa? Tidak lurus di hadapan Allah. Makanya hari ini kalau saudara mau terima urapan Roh Kudus, bereskan hati kita. Amin. Agar hati kita senantiasa lurus di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau saudara punya dosa yang tersembunyi, dosa yang belum diakui, dosa yang belum dibereskan, minta ampun sama Tuhan. Karena biasanya dosa ini menghalangi kita untuk terima urapan Roh Kudus ini. Amin.
Ingat baik-baik Bapak Ibu ya, Roh Kudus itu adalah roh yang maha suci saudara. Roh yang maha kudus. Ya, dia tidak akan tinggal di dalam hati kita selama hati kita masih ada kejahatan, selama hati kita masih ada dosa. Amin. Tapi kabar baiknya hari ini, ketika engkau bertobat detik ini juga, maka hidupmu pasti dipulihkan Tuhan. Amin. Alkitab katakan sekalipun dosamu merah seperti apa? Kirmisi ya, bukan kismis ya. Kirmisi ya. Kirmisi, Tuhan akan ubahkan putih menjadi seperti salju. Artinya apa saudara? Tidak ada dosa yang terlalu berat bagi Tuhan untuk mengampuni. Amin. Yang penting kita datang dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan tomat. Saudara tahu tomat ya? Tobat kumat ya. Ya, kita harus tobat sungguh-sungguh. Kalau kata tetangga sebelah, tobat nasuha ya. Tobat yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh berbalik dari jalan kita yang jahat kepada jalannya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara mau bertobat hari ini, amin? Amin. Doa saya hari ini semuanya dilayakkan Tuhan untuk terima urapan yang kudus ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Doa pribadi lepas pribadi. Tuhan ampuni aku. Kalau mungkin mulutku ini masih sering ngomongin orang. Karena mulut yang sering ngomongin orang kadang-kala ya menghalangi kita untuk terima bahasa roh saudara. Amin. Doa sama Tuhan, minta ampun. Tuhan ampuni aku. Engkau yang tahu segala dosa pelanggaranku, ampuni aku. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi, ampuni aku Tuhan. Amin. Ya, saya percaya dosamu seringkali menghalangi kau terima urapan Roh Kudus. Tapi ketika kau berbalik sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, maka urapan yang kudus akan turun atasmu pada malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang berbagi nama Tuhan. Ya, kita lihat satu ayat terakhir dalam Yesaya pasal 59 ayat ke-1 sampai ayat ke-3. Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayat ke-3. Mengapa kita harus bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan supaya kita terima pengurapan yang baru, pengurapan Roh Kudus. Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayat 3. Ya, waktunya masih ada Pak? Masih ya. Oke. Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayat 3. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya, silakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang apa? Dan pendengarannya, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu ialah apa? Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Sebab tanganmu, lidahmu menyebut-nyebut. Nah, itu saudara, Alkitab katakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi Alkitab catat dengan jelas, tetapi ada yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah kita, yaitu apa? Dosa. Amin. Makanya seringkali saya katakan Tuhan itu kudus saudara. Amin. Tuhan itu bukan hanya kudus, maha kudus saudara. Amin. Makanya kalau saudara, mohon maaf ya, masih sering jatuh bangun dalam dosa, ya urapan Tuhan tidak akan tinggal dalam hidupmu. Tapi ketika kau hari ini bereskan dosamu, minta ampun sungguh-sungguh sama Tuhan, maka percayalah urapannya yang kudus akan memenuhi hidupmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara rindu terima urapan Tuhan, amin. Amin. Minta ampun sama Tuhan hari ini. Bereskan. Ya, saya nggak tahu dosamu apa, tapi Tuhan tahu. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya percaya ketika dosamu dibereskan, tidak ada lagi yang menghalangi kita dengan Tuhan. Amin. Ya, kita dengan Tuhan itu menyatu saudara. Apalagi ketika urapan Tuhan nanti turun atasmu, ya Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, engkau tinggal dalam Dia, maka mintalah apa saja, Tuhan pasti akan berikan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kejar hadirat Tuhan, kejar pengurapan Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu ya, di dalam hadirat Tuhan itu paket lengkap saudara. Paket lengkap. Di dalam hadirat Tuhan yang sakit disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang terikat apa? Dilepaskan. Yang beban berat apa? Terima kelegaan. Amin. Makanya enak saudara. Ya, makanya saudara, orang Kristen kalau healing itu nggak perlu jauh-jauh lah. Amin. Ya, ya bolehlah sesekali ke Bali. Tapi kalau belum sempat ke Bali, healingnya di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Enak banget saudara. Ya, makanya saya sering katakan hadirat Tuhan itu candu bagi jiwa kita. Ya, kalau kita jauh dari hadirat Tuhan, hati kita gersang. Bawaannya emosian mulu. Benar gak Bapak Ibu? Terutama ibu-ibu ya, bawaannya bad mood mulu.
ketemu orang jengkel mulu, ya, ketemu orang pingin yang ngomongin orang terus. Kalau jauh dari hadirat Tuhan. Tapi kalau saudara tiap hari bangun mesbah, bersekutu dalam hadirat Tuhan, maka percaya hidupmu semakin hari semakin diubahkan sama seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang berbahagia nama Tuhan. Saudara siap kejar hadirat Tuhan, amin. Amin. Doa saya hari ini semuanya dilawat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin ya, nggak ada yang dilewatin, semuanya dilawat. Berikan sorak-sorai yang berbahagia nama Tuhan. Ya, hari ini kita sudah belajar ada 4 cara mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya mau tes jemaat Bekasi. Yang pertama, harus lahir baru. Yang kedua, memiliki kehausan akan Tuhan. Ya, memiliki kehausan akan Tuhan. Yang ketiga, minta urapan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kita harus bertobat. Puji Tuhan, jemaat Bekasi. Semuanya pada cerdas, amin. Amin. Haleluya ya. Saya senang loh buat di Bekasi. Beneran ya, jemaat Bekasi itu responnya mantap, saudara ya. Iya, karena kalau khotbah pada diem aja, kitanya bingung sendiri, saudara ya. Ini pada ngantuk atau gimana? Ya kan? Kalau respon enak, ya, kita nggak capek. Kalau pada diem doang kita yang bingung. Mending pulang aja lah kita ya. Ya, jemaat Bekasi itu luar biasa, amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya ya. Ya, sama di Sunter enak ya, karena ini ada jemaat Sunter ya. Sunter juga mantap, saudara ya. Ya, takutnya ngambek lagi nih. Ada jemaat Sunter soalnya. Ya, Sunter juga mantap, luar biasa. Ya, saudara siap terima pengurapan yang baru pada hari ini, amin. Amin ya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan bersama saya, Tuhan Yesus, ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaranku, setiap pelanggaran, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Aku mohon ampun Tuhan. Aku percaya di atas kayu salib, tubuh dan darah Yesus sudah menjadi jaminan penebusanku. Setiap dosa pelanggaranku sudah diampuni. Aku dilayakkan, aku dikuduskan, aku ditahirkan, aku dilayakkan untuk terima kepenuhan Roh Kudus, untuk terima pengurapan yang kudus. Layakkan aku Tuhan, siapkan hatiku Tuhan untuk menampung pengurapan-Mu, sehingga aku bisa mengalami perjumpaan pribadi, lepas pribadi dengan Roh Kudus dan Tuhan Yesus Juru Selamatku. Ampuni aku Tuhan, kuduskan, sucikan, layakkan aku. Aku rindu, aku haus, sungguh-sungguh haus akan Engkau ya Roh Kudus. Mari Roh Kudus masuk ke dalam hatiku, masuk dalam kehidupanku, pimpin langkahku, pimpin masa depanku, pimpin kehidupanku, pimpin keluargaku. Mari Roh Kudus, tinggallah bersamaku, jangan pernah tinggalkan aku, sebab aku percaya ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu yang sakit sembuh, yang terikat lepas, yang berat-berat terima pelegaan dari kerajaan surga. Terima kasih Roh Kudus, aku siap menerima lawatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap dilawat Tuhan, berikan sorak-sorai yang bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sedang worship leader, imam musik, kita akan terima pengurapan Tuhan pada malam hari ini. Ya saudara, jangan takut, urapan ini adalah urapan yang kudus. Ya, tidak ada roh lain yang bekerja di tempat ini, hanya urapan yang maha kudus. Amin. Kalau saudara merasakan mulai menangislah, bebaskan rohmu, jangan malu-malu. Amin. Amin. Jangan gengsian di hadapan Tuhan, jangan jaim sama Tuhan. Amin. Kalau saudara yang mau teriak-teriaklah, ya saudara mau manifestasilah. Ya, jangan pedulikan kanan kirimu, fokus sama Tuhan. Amin. Karena Tuhan akan mengadakan pengurapan ini pribadi lepas pribadi. Saudara nggak bisa nebeng kanan kirimu. Amin. Ini adalah urusanmu pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Ambil waktu di hadapan Tuhan saat ini, saat teduh di hadapan Tuhan. Mari doa sama Tuhan, nyatakan keriduanmu di hadapan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ambil waktu di hadapan Tuhan saat ini. Roh Kudus, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku rindu mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan-Mu Tuhan. Puaskan jiwa kami, puaskan roh kami Tuhan. Karena kami percaya hanya hadirat-Mu yang dapat memuaskan jiwa kami.
Hanya hadirat-Mu yang dapat memuaskan roh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kiara labata sekera labayara labakuria labata shikera labayara labura labata shikera bayara labakuria labayara shikera labayara labakuria labayara labata shikera ora labayara labata shikera labayara labakuria labayara shikera labayara labara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap terima pengurapan, kami siap terima lawatan. Haleluya. Saya sudah bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari bawa hatimu sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan bagaikan tanah kering ya Tuhan. Merindukan air, Katakan di hadapan Tuhan, demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Dengan kerinduanmu katakan, rindu haleluya. Hadirmu di hidupku. Katakan memulihkan jiwa.
kerinduan-Mu minta. Sama umat-Mu ya Tuhan. Sama umat-Mu ya Tuhan. Sekali lagi sama Tuhan katakan mengalirlah. Thank you Lord, thank you Lord. Ya Allah, Bapa syukur Allah ya Allah, Bapa syukur Allah ya Allah. Berikan sorak-sorai-Mu yang mulia bagi nama Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Lebih lagi. Pulihkanku, lebih lagi minta. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir lebih lagi ya Tuhan.
kasih Roh Kudus untuk hadirat, untuk lawatan pada malam hari ini. Mari masing-masing pribadi lepas pribadi ambil waktu berdua dengan Tuhan saat ini. Ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ini adalah waktu berdua dengan Tuhan. Naikkan apapun yang menjadi doa kerinduanmu di hadapan Tuhan. Naikkan apapun yang menjadi pokok doamu. Percayalah bahwa di dalam hadirat Tuhan ada jalan keluar. Di dalam hadirat Tuhan, yang sakit terima kesembuhan, yang terikat terima kelepasan. Kami percaya ya Tuhan, tempat ini penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan lawatan Tuhan, penuh dengan kemuliaan sorga. Roh Kudus terus urapi kami, jangan pernah tinggalkan kami, sebab kami percaya pengalaman yang paling indah adalah tenggelam di dalam hadirat-Mu. Pengalaman yang paling indah adalah bersekutu kepadamu, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Roh Kudus, berkati jemaat di tempat ini Tuhan, agar jemaat di tempat ini senantiasa berada dalam pengurapan Roh Kudus, senantiasa memiliki kerinduan dan kehausan akan Tuhan. Berkati jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang dewasa imannya, jemaat yang diberkati secara rohani maupun jasmani, sehingga melalui jemaatmu di tempat ini nama Tuhan dipermuliakan, bahkan kota Bekasi juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap kita yang sudah terima lawatan Tuhan, siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita sorak-sorai berdoa. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Pastor Gunawan, diberkati terus dimanapun namanya melayani. Amin. Puji Tuhan yang diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Mari lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Wow, sebab Tuhan kita dahsyat. Amin. Memenuhi setiap kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Saya persilakan. Shalom. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan malam hari ini akan datang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat Pastor Gunawan yang sudah menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan pakai luar biasa Pak Gunawan dimanapun beliau melayani Tuhan. Dalam nama Yesus. Ada sedikit pengumuman ya. Buat hari Senin. Senin kita kumpul di sini jam 9 ya. Yang mau ke Sentul ya. Baiklah masing-masing di rumah kita berdoa supaya semua diberikan kelancaran. Jadi nanti yang ngatur dari pihak panitia. Mengenai kamar juga nanti sudah tertulis namanya. Jadi tinggal ke sana nanti lihat namanya, setiap kamar sudah ada namanya. Ya Tuhan Yesus memberkati. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku pasrah.
sudah mulai rekaman ya. Oke, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri, kita berdoa syafaat. Terima kasih Bapak, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami bersyukur buat zaman Tuhan, urapan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak buat hari ini Tuhan, kalau kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus ada maksud Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus ketika kami dalam keadaan sakit, Tuhan akan sembuhkan kami. Ketika kami berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Bahkan Tuhan ketika kami kekurangan, Tuhan berikan kami berkelimpahan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan untuk selalu merindukan urapan Roh Kudus-Mu ya Bapak. Kami rindu Tuhan untuk urapan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Maka kami percaya Tuhan Yesus kami sudah lahir baru Tuhan. Kami rindu juga Tuhan, kami diberikan kerinduan dan haus dan lapar akan Kau ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk kami boleh mengejar hadirat-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan urapan-Mu Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan kami mau bertobat dari jalan-jalan kami yang sudah kami lakukan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Gunawan Chandra Tuhan yang sudah menjadi berkat bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan, berkati setiap aktivitas pekerjaannya Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati dengan Roh Kudus-Mu yang selalu hadir dalam hidupnya ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus berkati keluarganya, keluarga besarnya Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hamba-Mu ini ya Bapak. Dimanapun hamba-Mu boleh melayani Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami bersyukur buat bulan Mei ini Tuhan. Kalau kami ada di bulan Mei ini Tuhan, kami percaya bulan Mei lebih baik daripada bulan April. Kalau Tuhan sudah tolong kami di bulan April, maka kami percaya di bulan Mei ini Tuhan tolong kami lebih lagi. Tuhan berkati kami lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk sahabat kami, saudara kami Bapak Yudi Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus ada kelemahan di matanya Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap kelemahan-kelemahan di matanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Mujizat-mujizat-Mu nyata bagi setiap kami, khususnya sahabat kami, saudara kami Bapak Yudi Tuhan. Pulihkan matanya Tuhan, pulihkan matanya dari kelemahannya ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi atas Pak Yudi ya Bapak. Terima kasih juga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa juga anak cucu kami, cucu dari Ibu Vera Tuhan, yang bernama Timothy Tuhan. Saat itu Tuhan Yesus mengalami aktif Tuhan, sering aktif Tuhan, super aktif dalam kehidupan, dalam perilakunya ya Bapak. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan ketenangan, Tuhan akan memberikan ketenangan bagi dia Tuhan, sehingga dia boleh mengendalikan super aktifnya ya Bapak, sehingga Tuhan Yesus dia boleh sembuh dari super aktifnya ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Timothy, berkati pendidikannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan kecerdasan lebih lagi kepada Timothy ya Bapak. Pendidikan Tuhan berkati, pertumbuhan Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kami jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami sudah menerima urapan Roh Kudus-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, kami diberkati oleh Roh Kudus-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan Yesus para pengurus PD Emmanuel ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami terus Tuhan bergandengan tangan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan dari segala kelemahan bangsa kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi atas bangsa kami Indonesia ya Bapak. Biar bangsa kami boleh mengenal Engkau Tuhan dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi setiap mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati pemimpin bangsa kami Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Bapak Maruf Amin. Jajaran menteri yang ada Tuhan, TNI, Polri, DPR, MPR, pemerintahan dari tingkat tinggi, dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah ya Bapak. Biar Tuhan Yesus mereka boleh memerintah dengan adil, jujur, bijaksana. Berikan roh ketaatan dan kesetiaan bagi setiap mereka, dan mereka boleh terus hidup dalam kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat persembahan yang sudah kami berikan. Kami percaya setiap persembahan kami boleh pakai untuk mempelihara kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang memberi berlipat kali ganda ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih buat para pelayan Tuhan yang ambil bagian pada pelayanan malam hari ini. Baik WL, singer, imam musik, soundman, semua ya Tuhan, Asyir, semua yang terlibat dalam pelayanan malam hari ini Tuhan, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap pelayanan kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu. Kau akan memberkati kami lebih lagi ya Bapak.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya perlindungan dari Yesus sempurna, dan kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari saudara yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik dari kerajaan surga. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah masa depanmu. Akhirnya terimalah berkat yang terbaik hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang siap sambut berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Selasa berkat.